Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121202006. Di sini saya akan melakukan penyembuhan uji asumsi klasik, khususnya penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Di sini ada kriteria uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF-nya pada tabel koefisien pada kolom collinearity statistik. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu yang pertama, misalkan tolerance value-nya itu kurang dari 0,1 atau VIF-nya di atas 10, artinya terjadi multikolonialitas. Tetapi jika tolerance value-nya itu di atas 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Di sini ada faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonialitas dalam model regresi, yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Jadi biasanya hal ini terjadi karena ada dua data yang saling berhubungan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka menyebabkan terjadinya multicol. Di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama itu bisa melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua itu kita bisa melakukan transformasi data seperti logaritma natural, LN, log, lag, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga kita bisa mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Kita bisa langsung lihat aja ke aplikasi SPSS-nya. Oke, jadi di sini itu datanya udah saya siapkan. Jadi ada 100 ya. Jumlahnya ada 100. Di sini tuh ada data income, earn, wealth, EXP, dan age. Kemudian pada penyembuhan uji multi-call ini, kita akan uji dulu ya. Kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita klik yang linear. Nah, setelah itu variabel income kita pindahkan ke dependent, kemudian yang variabel earn, wealth, EXP, dan age kita pindahkan ke independentnya. Setelah itu kita ke menu statistik. Nah, kita klik nih, kita beri centang yang collinearity diagnostic ini. Kita centang, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Jadi di sini ada hasil outputnya ya teman-teman. Nah, tadi itu untuk melihat uji multicore, kita itu melihat ke tabel koefisien. Terus kita lihat ke kolom collinearity statistiknya. Nah, di sini ada tolerance value-nya sama VIF-nya. Nah, kita lihat nih di variabel earns itu toleransinya 0,495 dan VIF itu 2,195. Nah, itu artinya dia itu tidak terjadi multicol ya, karena tolerance value-nya juga dia di atas 0,1, terus VIF-nya juga kurang dari 10. Terus yang variable world-nya dia tolerance value-nya 0,505, VIF-nya 1,981. Nah, ini juga sama, dia tidak terjadi multicol karena tolerance value-nya itu di atas 0,1, terus VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, pada variabel EXP-nya atau experience-nya ini kita lihat tolerance value-nya itu 0,1 dan VIF-nya itu 10,007. Nah, dia itu terjadi multicol karena tolerance value-nya itu dia itu nggak di atas 0,1 ya. Bisa dibilang dia nggak di atas 0,1 dan VIF-nya ini dia itu melebihi dari 10.
Terus dia itu yang ini nih, yang age, variable age itu tolerance value-nya 0,1 dan PIF-nya itu 9,976. Nah, dia itu bisa dibilang juga hampir terjadi multi-call. Ini tipis banget. Karena tolerance-nya itu juga dia nggak di atas 0,1 dan PIF-nya juga dia memang sih dia di bawah 10 ya, di bawah 10, tapi dia juga hampir mendekati 10 ya. Jadi bisa dibilang nih yang terjadi multi-call tuh ada dua gitu yang apa ya, PIF-nya tuh hampir tinggi ya, hampir tinggi tuh ada dua, ini ada dua variabel. Oke, kita langsung aja balik lagi ke yang tadi. Oke, tadi kan kita udah uji multi-call nih teman-teman. Nah, cara untuk menyembuhkan data yang terjadi multi-call itu caranya tuh kita ngedrop salah satu variabel dari kedua variabel yang tinggi-tinggi tadi itu. Jadi cara dropnya itu kita ke analyze, kemudian kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, pada kotak independen ini, tadi kan yang paling tinggi itu yang EXP ya, karena dia itu 10,007 ya, kalau nggak salah tadi itu. Jadi yang kita keluarin, kita drop itu yang EXP ini. Kita keluarin. Nah, yang H-nya itu kita pertahanin karena pada uji multi-call ini kalau ada dua variabel yang itu kan artinya kalau mereka tinggi-tinggi itu artinya mereka tuh berhubungan gitu. Nah, kalau berhubungan itu kita nggak bisa ngelihat nih antara hubungan si EXP terhadap Y-nya atau income-nya itu atau si H-nya itu terhadap income, kita nggak bisa ngeliat ke situ karena mereka tuh berhubungan kan, ibaratnya datanya tuh mirip-mirip. Nah, maka dari itu di sini kita kita ilangin salah satu dari data yang mirip-mirip itu. Nah, kita keluarin lah yang paling tinggi itu tadi yang EXP. Setelah itu setelah udah tadi kan kita lihat ya statistiknya ini kan masih tercentang collinearity diagnostiknya. Lalu kita langsung aja nih klik OK. Jadi di sini hasil outputnya langsung keluar ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat aja nih. Kita lihat di table koefisien di kolom collinearity statistik ini, kita lihat ya tolerance value-nya dari ketiga variabel. Kita bisa lihat mereka itu pada di atas 0,1 semua. Mau variabel earns, wealth, atau age. Kemudian VIF-nya juga kita bisa lihat ya, tadi di age itu VIF-nya tuh tinggi banget. Tadi tuh 9, berapa gitu, 9, hampir mau mendekati 10. Nah, setelah di drop satu variabel tadi ya yang paling tinggi itu ya VIF-nya. Nah, itu sekarang si age ini VIF itu jadi kecil. VIF-nya itu jadi 1,211. Nah, kita bisa lihat nih, VIF dari ketiga variabel ini di bawah 10. Nah, ketika toleransinya itu di atas 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10, maka artinya tidak terjadi multi-call. Artinya data itu bisa disembuhkan. Nah, cara penyembuhannya itu, saya ulangi lagi, bisa dengan cara mendrop salah satu variabel yang tinggi tadi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.